Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di siang hari ini kembali kita dapat bersua. Saya Ahmad Fauzan hadir kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Hikmah. Di edisi siang hari ini tentunya saya tidak sendirian, sudah bersama narasumber yang sudah hadir. Di kesempatan kali ini Mas Abi Sanjaya dari Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Mas Abi? Alhamdulillah. Saya panggilnya Mas ya, masih muda ini. Ya, baik, alhamdulillah. Mas Abi berasal dari Gondang Sragen. Tepatnya rumahnya di mana ini? Rumah saya alamatnya di Wonorejo, RT 06, Bumi Aji, Gondang Sragen. Bumi Aji? Iya. Desa ya berarti itu, desa. Bumi Aji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Alhamdulillah. Lancar perjalanan datang ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Dan tentunya nanti akan sedikit banyak bertutur kisah ya, pengalaman hidup dari Mas Abi. Dan lebih fokusnya tentunya banyak hal yang sudah dilakukan di masa lalu dan itu memang menjadi bagian dari penyesalan, kemudian memperbaiki diri. Nah, itu yang paling penting, memperbaiki diri setiap saat dan setiap waktu. Baik, Mas Abi ini sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Sudah berkeluarga. Kapan? Saya nikah tahun berapa? Menikah tahun 2021. 2021. Yeah. Kemudian sudah punya putra ya? Alhamdulillah, sudah diberi amanat sama Allah seorang putri. Satu. Siapa namanya? Namanya Saci Kirani Fabiana. Ya, alhamdulillah. Tadi ikut ke studio juga sebenarnya. Ikut. Ya, baik. Kalau di kehidupan Mas Abi sendiri, orang tua juga tinggal di Gondang atau? Saya aslinya di daerah Ngerampal. Oh, aslinya Ngerampal? Iya, aslinya Ngerampal. Terus menikah, akhirnya rumah di Gondang. Oh, gitu. Ikut istri. Ya. Kalau sekarang umurnya berapa ini, Mas? Saya umur 28. 28 tahun. Kalau pekerjaan hari ini sebagai apa? Saya sebagai kuli bengkel. Kuli bengkel? Iya, seorang montir ya? Montir. Ya, montir bengkel. Udah lama ditekuni? Alhamdulillah dari tahun 2016. 2016? Ya, 2015-2016 sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau dulu pekerjaan apa saja yang pernah di? Dulu pekerjaan banyak sih, dari serabutan yang pertama. Serabutan itu apa? Serabutan seperti saya ikut kuli panggul. Kuli panggul di pasar. Di pasar ikut juga. Terus pernah juga di pabrik tahu. Oh. Sebagai apa? Motong ukuran terus ditaruh di ember. Oh gitu. Terus diloper ke pasar itu pernah juga. Yeah. Terus pernah juga jadi jaga sekretariat, kantor sekretariat. Oh gitu. Pernah berapa bulan itu bekerja di kantor? Kalau yang di kantor 2 bulan. Cukup 2 bulan atau 3 bulan itu? Saya agak lupa itu. Hitungan bulan ya? Iya. Baik. Kemudian juga pernah beliau ini ternyata juga sebagai apa ya istilahnya kalau di Jawa itu Bang Didil. Iya. Atau kalau di apa biasa masyarakat menyebut itu? Kalau masyarakat umum menyebutnya kadang ya Bang Didil, kalau enggak ya Bang Plecit. Bang Plecit. Tapi kalau bahasa kerennya debt collector. Bahasa kerennya. Debt collector ya. Itu kayak apa ya di berbagai informasi di sosmed itu kan kadang-kadang juga masih ada ya debt collector untuk mengambil ataupun menagih hutang begitu. Nah, saya lebih fokusnya ke pekerjaan itu dulu. Tahun berapa dan siapa yang mengajak dulu? Dulu tahun 2014, ya 2014 awal kalau nggak salah itu. Bulan Januari atau bulan Februari saya agak lupa itu. Januari kalau nggak salah. Itu yang ngajak teman orang tua, anak dari teman orang tua, ya ibu khususnya. Kalau ada kerjaan di koperasi, gitu. Punya koperasi. Gitu. Jadi pandangan saya mungkin kalau koperasi, setahu saya ya kalau nggak ke pasar, terus ke rumah-rumah, tapi dengan cara ya
nawarin ini pinjaman Bu, produknya iya, dari koperasi itu. iya, gitu ya. Kalau nggak menemani yang di tawari itu, maksudnya yang nawarin. Jadi ini nyatetin gimana gitu. Lah pikir saya kayak gitu. Awalnya seperti itu. Terus jalan 1 bulan ternyata masa training suruh ngapalin jalan. Ngapalin jalan? Iya. Daerah mana? Itu di daerah Karanganyar sama Solo sebenarnya. Tapi saya lebih ke intens di Karanganyar saja. Karanganyar dibagi nggak itu wilayahnya? Dibagi juga. Jadi tiap tanggal, mungkin tanggal 1 sampai tanggal 10 di bagian sebelah timur. Kecamatan ini, kecamatan iya, ini. meliputi kecamatan ini. Jadi kan satu arah gitu nariknya. Iya. Gitu. Terus habis itu setelah hafal nggak itu? 2 bulan saya belum hafal itu. Masih karena luas ya? Iya. Saya kan juga maksudnya nggak apa daerah Karanganyar apalagi itu jarang main waktu itu. Iya. Jadi ya ngapal model pakai apa aja. Dulu kan belum ada map itu. Belum masih ada. Bingung kan. Jadi ya modal ini tengerannya ini patokannya ini. Iya. Desa ini tugunya ini gitu aja. Gitu aja ya. Karena memang memiliki apa setelah tahu hafal jalan ancer-ancer titik ya, itu nanti otomatis menawarkan ke masyarakatnya. Iya. Gitu. Itu sebenarnya metodenya seperti apa? Kalau masalah yang di metodenya, kalau menawarkan ya biasanya malah nasabah yang sudah lunas sebelumnya. Bu mau ngambil lagi enggak? Oh gitu. Mau ngambil lagi enggak? Nah, melanjutkan tidak? Iya, melanjutkan atau tidak. Apa penawaran-penawaran yang diberikan itu? Penawaran biasa. Yang nantinya akan semakin menarik begitu. Dulu gini, yang paling menarik kan rata-rata kan mingguan sama harian itu kan. Tiap hari apa gitu. Pengambilannya? Iya, tapi kalau saya pribadi kan di bulanan. Nah, daya tariknya yang utama itu. Oh. Jadi gitu. Kalau wah ini pelunasannya 1 bulan sekali Bu. Nyatornya 1 bulan sekali, jadi enak jenengan. Napasnya panjang istilahnya gitu. Jadi alhamdulillah ya banyak kepincut seperti dulu. Oh gitu. Oh ya. Ayo diberitahu ya teknik untuk merayu pelanggan gitu. Dulu 2 bulan training itu penagihan saja. Penagihan. 3 bulan belum diajari cara ini. Cara orang Jawa nyebutnya towo-towo. Iya. Towo-towo. Promosi lah. Promosi ya itu. Itu belum diajari di bulan ketiga. Nah masuk ke bulan keempat dituntut untuk belajar sendiri. Towo-towo itu kayak gini, narik nasabah tuh kayak gini, terus maksimalkan target tuh kayak gini. Gitu. Iya. Berarti sehari pada waktu itu bisa mendapat target berapa? Kalau rata-rata 1 hari 10 sampai 20 juta. Untuk nominal uangnya? Untuk nominalnya penarikan. Tapi kalau untuk starting, kalau buat untuk ngedroppingnya maksimal 4 sampai 5 juta per hari. Oh gitu. Itu sebelum tahun 2015. Tapi kalau sudah 2015 lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya, tapi saya masih di 4 sampai 5. Dan rata-rata para mereka pengambilan berapa juta? Ada variatif sih, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 4 juta. Tergantung. Ya, itu tergantung kebutuhan mereka ya. Iya. Apa rata-rata yang menjadi alasan masyarakat untuk ngambil itu? Kalau alasan kebanyakan sih rata-rata ini ya, gali lubang tutup lubang setahu saya itu. Jadi mereka itu udah punya pinjaman di tempat lain, pinjam di tempat kita untuk menutup. Begitu seterusnya di lingkaran itu terus. Kayak lagu ya? Iya. Rumah Irama. Gali lubang tutup lubang. Iya, rata-rata itu. Tapi ada juga sih alasannya mungkin buat butuh. Buat butuh itu untuk kebutuhan. Iya, nah, gitu kita terjemahkan bahasa Indonesianya. Iya. Untuk kebutuhan berarti makan sehari-hari mungkin begitu. Mungkin makan, mungkin gaya hidup, macam-macam juga. Ada yang gaya mungkin hidup mampu. untuk hutang ya? Iya, utang mungkin nasabah itu utang, tapi kehidupannya glamor. Ada juga. Oh. Ada juga. Mungkin untuk gengsi juga ya? Bisa jadi. Banyak hal alasan mereka mengambil bank. Itu apa syaratnya biasanya yang ditawarkan sama jenengan itu? Yang paling utama fotokopi KTP sama KK. Itu sebagai syarat utama. Yeah. Terus kalau masalah pakai jaminan sama anggunan itu pinjamannya di atas 3 juta.
Oh gitu, pakai agungan. Iya. Fotokopi agunan apa asli? Asli. Masa fotokopian buat agunan kan nggak bisa ya? Yang di bawah 3 juta dulu fotokopi. Oh. Fotokopi itu aja. Nah, dikaitkan dengan pekerjaan seperti itu, berarti pada saat itu juga belum mengetahui ya bahwa memang itu banyak ribanya begitu? Belum. Bahkan belum, mungkin riba itu apa saya belum tahu. Belum tahu? Iya. Riba itu Jadi, apa? Belum ngaji pada waktu itu? Belum ngaji. Mungkin kalau masalah untuk mengaji Quran, kayak tahsin itu ya. Iya. Terus ini kita tahsin. Membaca Al-Quran itu sudah. Tapi sudah pernah? Sudah pernah juga. Cuman saya acuh, nggak peduli gitu. Cukup bisa membacanya? Cukup bisa membaca, tanpa harus mengetahui makna yang tersirat gitu. Berarti sangat penting sekali kita itu mengetahui maknanya. Harus. Iya. Harus gitu. Karena kadang pekerjaan yang kita geluti kalau kita nggak tahu maknanya kan, wah ternyata dilarang. Dilarang. Nah kan gitu ya. Iya. Nah, jadi permasalahan gitu. Oke, berarti pekerjaan itu jenengan belum married, belum menikah? Belum menikah. Belum menikah, masih lajang, kemudian pekerjaan itu ditekuni berapa tahun, Mas? 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun setengah kurang lebih. Ada cerita-cerita menarik nggak kalau waktu nagih ya? Kalau nagih banyak, Pak. Ceritanya banyak. Sampai urusan polisi juga pernah saya. Maksudnya dilaporkan ke polisi? Iya, dilaporkan pernah. Terus saya pernah, ditodong pakai senjata tajam. Pernah juga. Segitunya ya? Iya. Terus pernah juga karena temen, mungkin ya nggak tahu atau gimana, dia ngambil barang, disangkanya saya. Oh. Nah, makanya dilaporkan ke polisi tadi itu karena tadi kasusnya itu. Iya. Memang dari pekerjaan yang tidak beres itu menimbulkan problem yang banyak juga ya? Banyak. Setiap hari pasti ada doa-doa yang buruk, itu pasti ada. Pasti. Contoh kecil ya. Gimana? Maaf nggih. Mas, kowe nagih aku dino iki, tak semayan kok sore. Gak mbok nih, tak dongane ketabrak. Gitu? Iya. Dan pasti itu di depan jenengan ya? Di depan saya sama temen. Kenapa ya mereka itu meminjam dengan kondisi pengen banget, tapi untuk mengembalikan susah gitu? Wah, itu mata rantai riba itu? Iya. Seperti itu ya? Iya. Jadi kalau masalah namanya orang hutang pasti nerima duit atau uang atau apapun lah, mungkin yang dominannya mungkin uang ya. Uang. Itu wah enak. Seneng aja gitu. Seneng. Tapi waktu kita tagih, kita kan pasti beralasan itu uang kita. Kita hanya minta balik gitu kan. Tapi kan mungkin kondisi ekonomi atau mungkin situasi yang bersangkutan lagi down atau gimana juga nggak tahu. Tapi kalau down kok setiap hari gitu. Iya. Makanya dari situ kan muncul kata-kata jangan percaya nasabah. Nah, gitu. Itu prinsipnya kalau di itu ya, iya. Prinsipnya pada waktu itu saat pekerjaan digeluti di Bank Pledget atau Bank Didil begitu. Di beberapa tempat sudah ada tulisan yang Bank Pledget dilarang masuk, biasanya kayak gitu. Sekarang banyak. Sekarang sudah banyak banget. Daerah manapun banyak sekarang. Oh, ini terkenang masa lalu berarti jenengan. Iya. Kalau lihat papan seperti itu ya. Nostalgia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya, jangan sampai kita mengarah ke sana, karena apapun kalau ada kaitannya dengan riba itu akan memusnahkan, akan menjadi malapetaka baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, proses dari jenengan paham kalau ini, wah ternyata ini riba, ini nggak boleh, itu gimana ceritanya? Kalau saya sadarnya itu sebenarnya malah terlambat bisa dikatakan. Gimana? Terlambatnya gini, saya ada kejadian ada nasabah kabur. Jadi kan pelunasannya kan nggak genap, mungkin baru dapat 2 atau 3 kali udah kasarannya minggat. Nah, sengaja itu berarti ya? Entah sengaja entah enggak. Tapi rata-rata yang kabur itu nominalnya tinggi, yang mungkin 3 juta ke atas, 3-4 juta gitu. Yeah. Nah, berhubung pada kabur yang biasanya dapat, otomatis kan saya dipres dari atasan, kepala mantri pada waktu berikutnya. Pokoknya kalau kamu nggak dapat, gak usah pulang.
Sampai mungkin telinga ini mungkin sampai panas, omel terus kan terus. Akhirnya saya melakukan hal yang keliru. Nasabah yang sini sudah dapat, saya taruh yang sini yang belum dapat tadi. Nah, sampai saya lakukan berulang kali, akhirnya meledos. Meledak ya? Iya, meledos. Dulu nominalnya lumayan sih, hampir 25 juta. Tinggi juga ya? Tinggi juga, hampir 25 juta. Akhirnya meledos, saya dituntut untuk mengembalikan 1 minggu kalau ya. Pokoknya 25 juta harus kembali 1 minggu. Dari perusahaan itu? Iya. Berhubung saya nggak bisa, kebetulan saya punya motor kan, saya kasih sebagai jaminan. Kan kalau motor tidak sampai 25 juta kan? Iya, sekitar 20 jutaan. 20 jutaan? 20 jutaan mungkin. Terus setelah itu mulai berpikir? Lebih ke menyesal. Menyesal kok bisa saya seperti ini. Kekeliruan dalam bekerja? Iya, kekeliruan bekerja. Mungkin dari uang yang tadi perputaran mungkin ada pasti yang saya pakai. Pasti ada. Tapi kan saya gandeng nilainya banyak, nggak kehitung mungkin yang kepakai gitu ibaratnya. Nah, akhirnya kok iso ya nilainya sampai segitu banyaknya. Padahal mungkin saya hitung pribadi mungkin sekitar 6 jutaan. Kok bisa nyampe banyak banget. Ada yang salah ini. Gitu. Dari hitung-hitungannya begitu? Iya, mungkin dari hitung-hitungannya atau gimana, atau mungkin bunganya yang saya nggak hitung mungkin. Ini rata-rata bunganya berapa? Itu lumayan tinggi. Kalau pinjaman 1 juta, kembalinya 1.300.000. Tinggi itu. Tinggi ya? Iya. Ya makanya kan tidak ada bank detail syariah, kan tidak ada. Namanya bank detail syariah. Ya haram, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, kemudian apa proses perenungan seperti apa? Lebih jauhnya saat lebih mengurung diri sih, tidak mau mengenal hal yang sekitar. Jadi mungkin gimana ya? Jadi introvert lah. Iya. Jadi introvert. Tertekan begitu. Tertekan banyak. Kayak stres itu ya? Stres. Saya mungkin dulu hampir depresi juga. Hampir depresi juga. Sampai ke jiwa ya? Ya, tapi ibu khususnya ini, ibu sama bapak, tapi lebih ke ibu selalu mensupport. Masih tinggal bersama ibu kan pada saat itu? Iya. Wekin duwe Gusti Allah. Kamu itu punya Allah. Jadi jangan kayak gini terus. Kayak gitu. Nah, terus coba kowe kegiatan di luar, ikut ibu ke pasar. Ibu kan jualan di pasar. Nah, ada temennya ibu menawari kerjaan yang di tahu tadi. Gitu. Akhirnya saya ikut tahu, potong tahu sampai kirim ke pasar. Iya, alhamdulillah sih dengan proses itu saya masih mau bisa bangkit ya. Bangkit lah. Cikal bakalnya itu. Nah, jadi peran orang tua ya. Peran orang tua sangat. Ya. Tidak pernah terputus ya peran orang tua itu. Meskipun kita sudah dewasa ya. Iya. Tapi masih orang tua itu nganggap kita ya tetap cah cilik ya, anak begitu. Perlu diarahke kan gitu. Dari situ mulai berpikir bahwa mulai tahu itu pekerjaan nggak beres itu kapan? Sebenarnya udah dari bulan ke-6 atau 7 itu. Iya, bulan ke-6. Bulan ke-6 dari pekerjaan? Iya. Itu udah merasa ya ada kayak nggak beres ini gitu. Iya, beresnya ya karena tadi kita setiap hari dapat doa-doa buruk terus, dapat cacian terus. Itu yang bikin ini kok kerjaan kok gini terus sih. Di jalan masih kepikiran, kok nih aku tiba-tiba ada truk lewat gimana gitu. Pasti ada kayak gitu. Bahkan gini, pernah ada suatu ketika saya saking ngeblank nabrak orang, anak-anak lagi. Akhirnya ya panjang kan masalahnya. Tapi saya urus sendiri. Saya urus sendiri pun sampai kantor tetap diomelin. Ojo sok jago we. Gitu. Jangan sok keminter. Emang kamu bisa nyelesain sendiri. Gitu. Berarti memang perusahaan-perusahaan seperti itu ya pressure-nya tinggi. Pressure tinggi. Tekanannya sangat tinggi. Yang saya rasakan sangat tinggi. Tapi tetap aja ada yang menekuni pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Itu timnya banyak itu? Timnya banyak. Dulu di
Karanganyar ada 4 pos, Solo ada 4 pos kalau nggak salah. Karanganyar 5. Karanganyar 5 ya, sama bulanan pemat saya. Satu posnya berapa karyawan? Satu posnya rata-rata ada 6 mantri, 2 kepala mantri, 2 kasir kalau nggak salah itu. Oh, ada istilahnya mantri ya? Iya. Bukan menteri ya? Mantri. Nyebutnya mantri. Mantri, ya, kayak mantri sunat atau mantri hewan gitu. Ya, itu gambaran singkat ya, awal di mana pekerjaan kemudian mulai berpikir, merenung bahwa pekerjaan ini sudah memang tidak beres, begitu sudah mulai merasa di hati dan pikiran begitu. Nah, nanti di sesi kedua kita mengetahui bagaimana cerita beliau sampai di pengajian Majelis Tafsir Al-Quran dan mencoba mempelajari sejauh mana bahaya riba dan lain sebagainya. Kita jeda terlebih dahulu, Mas. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda penasaran bagaimana kisah selanjutnya oleh Mas Abi Sanjaya. Nanti di paruh kedua akan bertutur kisah selanjutnya. Kami juga mengundang Anda untuk bertanya, silakan saja. Dan telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Kami akan hadir kembali sesaat lagi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Hikmah di siang hari ini. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, pengalaman dari Mas Abi Sanjaya yang berasal dari Godang, Sragen. Mas Abi, kita lanjutkan. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin baru saja bergabung bersama di siang hari ini, bahwa Mas Abi Sanjaya ini salah satu dari sekian banyak orang yang memiliki pekerjaan terkait dengan bank plecet atau bank titil atau rentenir, ya itu bahasa lainnya, atau apa ya, lintah darat, ada yang istilahnya kayak gitu. Banyak ya istilahnya, sesuai dengan daerahnya masing-masing mungkin punya nama-nama masing-masing dan namanya juga agak menyeramkan gitu kalau namanya agak menyeramkan. Lintah darat itu, ya lintah darat, ya lintah biasanya di lembab-lembab di laut ya, di laut, di air, tapi itu kok di darat gitu, menghisap begitu. Nah, kita coba gali lebih jauh. Jadi memang dari kesalahan yang dilakukan tadi di perusahaan langsung dipecat begitu. Iya, langsung dipecat. Nah, kesalahannya fatal gitu. Sangat fatal itu bagi kalau dari pihak perusahaan nyebutnya PK. PK itu pemakaian. Nah, jadi pokoknya uang yang hilang segitu, kamu harus melunasi segitu. Seperti yang tadi mungkin droppingnya katakanlah 4 juta, harus kembali mungkin sama bunganya jadi 5.200.000 tadi. Plus bunga. Plus bunga. Dan harus diselesaikan berapa waktu? Dulu 1 minggu harus kelar. Bisa? Nggak bisa. Tapi dulu sudah rembukan sama orang tua kan. Orang tua kan saya telepon, saya ada masalah Bu di kantor. Ibu datang ke orang tua lagi ya, kembalinya lagi. Sambatnya ke ibu khususnya. Ke ibu, saya ada masalah ini gini. Awalnya saya nggak mau cerita, saya tahan-tahan ibu. Malu ya? Iya, wis gede kok. Wis gede kok, cek. Iya. Sambat karo wong tua. Iya, kayak gitu, ngundili wong tua aja. Seolah kayak gitu perasaan zaman dulu. Iya. Saya tahan ibu dulu, tapi saya ngomong, Bu ada masalah. Tapi ibu datang ke kantor ternyata. Nah, akhirnya setelah rembukan, saya dipertemukan sama ibu. Saya cerita ke kondisinya kayak saya seperti ini. Ibu ya pasti kaget. Yang pertama kaget, nangis. Dulu terus kayak wes rasanya gini nih, bisa rasanya gini nih. Aku yuk gak tenang sesuai yang ini kayak gitu. Gitu ya pesannya ibu. Nah, ayo temen ya karo pimpinanmu. Akhirnya saya sama ibu sama bapak bertemu sama manajer. Intinya ya seperti tadi, suruh lunasin 1 minggu tidak ada. Terus kesepakatan sama orang tua. Akhirnya motor yang saya punya itu dijadikan
jaminan. Jaminan. Motor itu juga dapat hasil kerja di situ. Oh, gitu. Itu posisi saya minjam juga. Minjam uang di bank. Terus buat ngambil motor. Oh. Pakai sertifikat. Bank konvensional itu. Bank konvensional. Okay. Ya, berarti mulai saat itu sudah lepas dari perusahaan. Lepas. Motor ditinggal sama. Tapi BPKB belum keluar zamannya. Masih nunggu 1 tahun itu. Oh gitu. Pokoknya kalau BPKB keluar, ijazah saya yang dikembalikan itu masih tahan. Iya. Ijazah untuk saya. ditukar dengan BPKB-nya, ijazahnya tadi. Zaman dulu gitu. Bulet ya. Bulet. Bulet. Nah setelah itu kemudian sempat depresi itu tadi ya. Iya. Itu apa? Karena sudah keluar dari perusahaan tapi masih jiwanya masih kayak bekasnya masih banget. Kayak gimana ya? Bingung. Ini mau kemana lagi? Ini mau kemana? Kayak nggak ada. Begitu ya? Iya. Terus ya tadi akhirnya ada temennya ibu pasar nawari pekerjaan. Pekerjaan serabutan tadi yang saya sebutkan, nggih. Yeah. Jadi kuli panggul sama tahu tadi. Agak termotivasi. Saya bisa melunasi yang tadi saya pinjam tadi. Kan saya depresinya bab itu dulu. Itu. Ya, karena memang harus menyelesaikan 25 juta itu. 25 juta lagi tambah pinjaman yang motor. Padahal itu baru jalan kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan itu baru. Belum lunas ya. Belum lunas. Sudah menjadi agungan lagi. Iya. Makanya saya bingungnya, wah ini nggak dilunasin, nggak ada pekerjaan. Terus laki-laki ke orang tua. Balik lagi kan teman-teman, beban ke orang tua lagi jadinya. Nah, akhirnya ya tadi ketemu temannya, ditawari pekerjaan tahu, ikut sak gaji ini sak nombor-nombornya, alhamdulillah bisa buat angsuran. Tapi dengan catatan gini ibu dulu, uang gak tak kasih ke kamu, gitu. Uang dikasih ke ibu. Jadi semua gajinya dikasih ke ibu buat angsuran tadi motor. Saya megang mungkin kalau ada uang rokok, kan ada uang rokok sama uang makan. Nah itu nggak saya ambil tapi di uang kayak itu. Dibentuk. Ya dibentuk ke uang saya buat pegangan. Untuk pegangan sendiri begitu ya. Dan zaman dulu juga alhamdulillah dikasih pinjaman motor dari pihak tahu. Jadi operasional. Iya, jadi enak saya alhamdulillah. Operasional. Geng. Baik, dan sudah selesai semuanya berarti sudah untuk cicilannya. Untuk yang di 25 juta udah tinggal selesai. Mikir ke yang tanggungan sendiri. Nah, berarti motor sudah balik lagi. Kalau motor dikembalikan bulan Maret kemarin. Oh, baru aja. Manajernya balik ke rumah, nemuin saya, tapi manajernya beda yang dulu ngadepin saya itu. Ini yang manajer, mungkin kalau sekarang udah direktur ya mungkin statusnya, mungkin lebih atasnya begitu. Lebih atasnya. Ngomong ke saya, Mas, saya kaget ditelepon ibu, posisinya saya kerja di bengkel jam 11 siang. Mas, mantuk sebentar, ada temanmu ini namanya Pak Tri. Saya kaget, Pak Tri siapa gitu. Yang dari koperasi. Ulah saya tambah deg gitu kan, teratap lah. Ada masalah apa lagi ini? Gitu. Balik, saya ada apa Pak? Nah beliau menjelaskan, Mas langsung tutup poin aja. Ini motor kita kembalikan, tapi dengan keadaan seperti apa adanya. Sama surat-suratnya dikembalikan semua, STNK, BPKB sama dikembalikan semua. Alasannya koperasi sudah tutup dan yang punya koperasi itu katanya hijrah. Oh sudah. Katanya. Selesai gitu. Kita sudah buka usaha kuliner sama mebel kalau nggak salah itu katanya. Jadi hijrah. Alhamdulillah. Katanya kalau memang informasi itu benar dan ini merupakan bagian dari pertolongan Allah. Iya. Jangan merasa itu. Sangat merasa banget. Jalan pertolongan Allah itu ternyata banyak dan lebar. Dan kita nggak sangka-sangka. Saya sudah nggak berharap itu motor balik. Ibaratnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba dikasih jalan sama Allah, ini motor dikembalikan. Itu mungkin hasil jerih payahmu dulu merenungnya atau gimana gitu. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah, pertolongan Allah datang setelah kesulitan-kesulitan itu.
Nggih. Kemudian proses jenengan tahu dan mengenal majelis tafsir Al-Quran itu seperti apa? Dulu habis kejadian itu ya? Habis kejadian belum. Saya belum mau ngaji, masih tertutup ibaratnya. Terus berangkat, habis ditahu kan saudara telepon di Jakarta, Mas ada lowongan di bengkel, mau tidak? Terus saya kayak, wah bengkel nih, enak nih, sesuai fashion saya gitu loh. Saya dulu kan jurusannya di otomotif juga kan. Oh gitu, sekolahnya ya. Tak coba, tak jajal, berangkat ke Jakarta. Berapa tahun di sana? 3 tahun. Lumayan ya? Lumayan, 3 tahun. 3 tahun di sana. 2018 dapat lowongan di sini, akhirnya kerja di Sragen. Di mobil juga? Mobil juga. Tapi kalau di Jakarta dulu saya basicnya di engine. Kalau yang di Sragen sini saya ditempatkan di bagian kaki-kaki. Oh gitu. Berarti juga sudah menguasai ya, spesialisasi di kaki-kaki begitu? Iya sudah. Kalau di bengkel di Sragen sudah berapa tahun? Dari 2018 berarti 5 tahun ini. Udah 5 tahun ini? Iya 5 tahun ini. Lumayan lama. Kemudian siapa yang mengajak dulu ngaji di MTA? Yang ngajak, yang mendorong pertama ibu. Tapi saya kan masih tertutup. Di press dulu sama ibu. Oh ngaji yo. Ibu sudah ngaji dulu? Sudah. Yang pertama kali ngaji kan bapak. Oh. Bapak, terus baru ibu, baru keluarga semua. Gitu. Jadi dari bapak dulu ikut pengajian di cabang mana? Di Ngerampal 1. Kalau bapak di Ngerampal 1? Ibu juga Ngerampal 1. Oh, bapak ibu Ngerampal 1? Semua di Ngerampal 1. Jenengan juga di Ngerampal 1? Jadi bapak dulu yang ngaji, kemudian bapak ngajak ibu? Iya. Nah, kemudian ibu ikut pengajian. Nah, dari ibu ini yang selama ini menjadi tempat tumpuan jenengan ya untuk dimintai tolong juga ngajak. Gimana reaksinya dulu pertama kali? Saya acuh, nggak peduli. Moh aku nek moro-moro dikon ngene iki, berarti moh aku. Gak iso aku ngene iki. Apa pertimbangannya jenengan dijak ngaji nggak mau gitu? Karena ya saya minder dulu. Saya nggak bisa apa-apa. Ilmu agama apa yang saya kuasai dulu itu, apalagi disuruh ngaji. Waduh, nanti nih aku raiso maca piye? Nah, gitu. Kayak gitu. Minder dulu ya? Minder dulu pertama kali itu. Terus waktu di Jakarta kan ada peresmian di Senayan atau di Gelora Bung Karno itu kan saya. Itu Silanas ya? Silanas ya, Silanas. Ibu datang menghadiri ke sana ke Jakarta. Ketemu jenengan juga? Ketemunya enggak. Saya ada kerjaan soal posisinya. Gitu. Cuman ibu bisa titip, sing penting nek emang kowe iki lho, ibu wae saka Sragen tekan Jakarta untuk menghadiri kajian aja mau. Mosok kowe sing cek sehat, cek fit, cek anu tanpa kurang apapun mosok ngajimu. Kayak gitu. Mikir apa ya? Sedikit tergugah. Sedikit demi sedikit. Iya, sedikit tergugah. Oh iya ya. Oh iya ya, kayak gini ya. Terus nih Arab kayak gini terus sih, hidup mau dibawa kemana? Tujuan apa kita untuk hidup? Seperti itu dulu pertanyaannya. Nggak ngaji itu hampa ya di hati? Sunyi. Sepi. Sunyi sepi yang dirasakan. Gitu. Meskipun pekerjaan ada, uang ada, tapi ya tetap merasakan sepinya kayak gini. Kita melangkah, ibaratnya kita melangkah, tapi kita nggak tahu kita mau melangkah kemana. Seperti itu aja. Nggak tahu tujuannya kemana. Iya. Padahal kita nggak selesai hanya di dunia. Pasti. Wah. Ada tujuannya lebih gede lagi, lebih besar lagi. Iya. Berarti bekalnya juga harus banyak. Iya, lebih banyak lagi, lebih dipersiapkan lagi. Yeah. Nah, terus memutuskan untuk bisa bergabung di kajian. Iya, dulu saya ikut di kelompok sih sebenarnya. Ikut kelompok bapak-bapak tiap hari Kamis ba'da Isya. Ada bapak jenengan di situ? Ada. Nah, saya terdorongnya waktu ikut ya itu. Waktu dorong suruh ikut ngaji, melu bapak ngaji. Terus tak melu sih, engko lak seneng. Oh, gitu. Gitu. Saya ikut dulu kan kalau di kajian bapak-bapak kan pertama kiroah pasti, kiroah, terus baca brosur kan. Brosur. Nah, saya nggak tahu itu brosur kertas apaan.
ngaji kok enek kertas kayak gini. Apaan ini? Ngaji ya sang kertas saya ya Quran maca. Wes, Baca rampung, udah. boleh. Nggih, kayak gitu. Kok ada itu? Kok ada brosurnya? Saya pinjam punya Bapak. Oh, berarti ini kayak sejenis buku pelajaran. Apa yang dibahas, temanya. Ini. Terus ada dalilnya, ada kekuatan dalilnya, kayak gitu. Saya jadi kayak tertarik, termotivasi dari ya? sini. Ini, wah ini kayak jalannya ini kayak gini nih. Nah, gitu. Jalannya. Nah, yang pertama kali brosur itu tadi. Apa judulnya? Judulnya kalau nggak salah itu saya lupa itu. Nggak lihat judulnya saya, tapi saya ada inget satu penggalan ayat. Iya. Itu Fa'inamal usi yusra. Fa'inamal usi yusra. Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu ya. Langsung tertekun di hati. Iya, langsung. Wah, ini. Jadi ini kemudahannya dikasih sama Allah gitu mungkin. Nah, terus mau ngaji, tapi saya ikut di kelompok, belum mau ikut ke kepemudaan. Masih di kelompok bapak saya, pengennya ngaji ya di kelompok. Itu aja. Kayak gitu soalnya. Nah, akhirnya dari Pak Sugeng, ketua cabang Rampal ya. Rampal. Coba Mas melu remaja. Penakan Mas. Di sana orangnya enak-enak. Gurunya juga enak. Nah, iseng. Awalnya iseng. Ya nggak apa-apa. Awalnya iseng. Saya ikut ya. coba berangkat. Dan kebetulan itu juga baru pembukaan kedatangan Ustadz yang baru. Oh, gitu. Perpindahan Ustadz yang baru gitu. Zaman dulu Ustadz Manan. Iya. Ya, alhamdulillah. Sampai hari ini berarti ikut kelompoknya kajiannya di Pemuda. Pemuda sampai sekarang. Gimana rasanya masih ikut kajian? Wah, enak. Jadi banyak kegiatan yang mungkin dulu saya anggap kegiatan itu percuma. Kayak ini. Ini nggak ada gunanya aku. Ternyata setelah kita tahu ilmunya, fungsinya donor selain untuk menyehatkan badan, kita juga bisa membantu sesama. Seperti itu. Terus mungkin ada kegiatan kerja bakti. Kerja bakti pas waktu mungkin dulu sayang karena mungkin introvert kan saya, pencendiri, nggak mau ikut kayak gitu. Setiap ada kerja bakti saya insya Allah wah enak nih, bisa ketemu teman-teman, bisa guyon, bisa apa-apa seperti itu. Terus kegiatan yang paling membekas itu yang kemarin apel mendakwah kemarin juga. Ikut juga ya? Ikut juga alhamdulillah. Masya Allah. Ikut juga. Banyak teman-teman yang dari kita nggak kenal kenal, ketemu tambah teman gitu. Tambah teman. Berarti mewakili apa? Pemuda ya berarti? Pemuda MTA Sragen ya berarti. Cabang Rampal. Iya. Oh, gitu. Berarti ikut juga jalan itu? Ikut. Long March ikut juga. Heboh gitu ya. Alhamdulillah, berarti ini karunia yang besar yang diberikan Allah. Alhamdulillah, sangat besar. Kemudian merit, nikah tahun 2021. Itu berarti sudah ngaji? Sudah ngaji, alhamdulillah. Sudah ngaji. Berani mengajukan pernikahan gitu? Dulu gini, ceritanya saya kan dikenal ya paling, dikenal nih. Tapi kan saya belum nempuk foto gitu. Gitu. Belum store foto gitu kan. Lah, jadi pihak yang Putri ngasih foto dulu ke saya. Gitu. Ini. Iya, cocok lah gitu. Cocok lah. Nah, gue cocok nempuk foto. Saya kasih foto juga. Lewat pengurus ya? Lewat pengurus. Di Gondang gitu. Alhamdulillah cocok. Oh, istri cabang Gondang? Cabang Gondang. Terus? Alhamdulillah cocok. Ya, nikah. Umur berapa itu merit? 26. Berarti memang sudah waktunya ya? Iya. Kalau serius dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah tentunya tidak melewatkan segera untuk menikah karena banyak amal di sana gitu. Gimana sekarang hati dan perasaan bahagia bersama keluarga? Sangat bahagia, sangat enjoy, tenang, apalagi kids udah punya anak kan. Jadi kayak penyemangatnya itu anak. Membara gitu loh, semangat tuh, penyemangat gitu. Kerja capek, ketemu anak istri di rumah, langsung hilang capeknya. Nggak bisa dikata-kata, enak gitu. Masya Allah. Nah, itulah
apabila Allah memberikan pertolongannya nggak ada yang mampu menghalangi, termasuk hidayah ya Mas ya. Berarti banyak sekali pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sumpek hati, jangan sampai kita merasa sendiri. Tentunya pasti ada pertolongan Allah di setiap kesulitan-kesulitan. Gitu. Baik Mas, apa yang ingin jenengan sampaikan di akhir obrolan kita atau pembicaraan kita ini? Apa pesan-pesannya? Untuk yang pertama, untuk pribadi sama keluarga, sebelumnya saya minta maaf. Saya mohon maaf terus-terusnya, khususnya untuk orang tua, bapak, ibu, saudara-saudara, sama mungkin kalau ada nasabah yang dulunya saya tekan, saya tagih dengan cara yang mungkin tidak baik, saya dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya, bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang mungkin masih di lingkaran riba, entah itu jadi seorang nasabah atau seorang penagih lah misalnya, mungkin nilainya kalau masalah nilai materi banyak tercukupi, tapi nilai kebarokahnya mungkin 0. Jadi untuk teman-teman atau mungkin saudara-saudara, kalau ada yang masih berhubungan riba, tolong segera berhenti. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana susahnya, sulitnya, bingungnya kalau masalah urusan riba, nagih, dan melunasi juga. Sangat nggak karuan. Baik. Itu tadi pesan yang sudah disampaikan, terutama untuk masyarakat umum. Jangan sampai yang belum tersentuh hal-hal itu, ya udah nggak usah mencoba begitu ya, menjauhi dan kembali kepada agama untuk merenungi bahwa kehidupan kita nggak akan selesai di dunia saja, tapi masih ada pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu kita terus memperbaiki diri, menjauhi riba. Begitu nggih? Baik, terima kasih Mas Abi Sanjaya sudah berkenan hadir di studio MTA TV. Semoga obrolan singkat ini dapat memberikan spirit ya, semangat ya, dan juga bisa mengambil hikmah di balik peristiwa yang sudah terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program Hikmah yang hari ini. Semoga menginspirasi, mengevaluasi diri, dan terus memperbaiki untuk kebaikan kita, baik kebaikan di dunia kita maupun kebaikan di akhirat kelak. Saya Ahmad Fauzan mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.